Halo guys, selamat datang kembali di Family Kruger. Oke, perkenalkan nama aku Emelda bagi yang belum tahu. Dan terima kasih udah mau nonton video aku hari ini. Oke, hari ini video aku tuh tentang house tour. Jadi aku mau house tour hari ini, tapi lebih ke halaman aku, jadi bukan di dalam rumah. Soalnya kenapa aku nggak house tour di dalam rumah dulu, karena rumah kita itu kecil, jadi cuma sebagi sini. Aku kasih lihat sebentar ya guys, kalian bisa lihat sebelah sini dulu, aku jelaskan. Jadi kalau kalian lihat sebelah sini, nah itu adalah ruangan menuju kamar mandi kita. Dan di sebelah kiri aku, ya sebelah kiri kan ya sebelah kiri itu udah pintu menuju keluar, dan satu ruangan lagi itu langsung menuju tempat tidur kita. Cuma gitu aja guys di ruangan kita. Dan sebelah sini yang tempat biasanya aku ambil video kalau masak. Terus kemarin juga bersih-bersih ya, ini dapur kita ya guys berantakan lagi. Maka dari itu aku bakal mau ngambil video di luar hari ini, di halaman kita. Dan ini udah ruang tamu kita guys. Jadi di rumah kita tuh pakai, kalau musim dingin, mulai masuk musim dingin, kalian bisa lihat tuh di pojokan tuh yang itu. Nah itu tuh pemanas guys. Kalau misalnya kalian pernah nonton di film-film, biasa kan ada buat membakar itu, bukan bakar-bakar buat bakar ikan ya, maksudnya bakar untuk memanaskan badan. Nah kalau di Jerman itu wajibnya kita punya pembakar yang tertutup kayak gini guys. Jadi nggak boleh yang terbuka gitu, karena berbahaya bagi kesehatan. Kita juga punya ekstra pemanas di bawah kaki kita. Jadi di bawah kaki kita tuh, maksudnya di lantai, bukan di bawah kaki, di lantai kita tuh, di bawah lantai itu udah didesain buat pemanas gitu guys. Jadi pemanas kita ada dua. Cuma untuk meminimalisir energi, karena sekarang listrik tuh juga mahal. Apa-apa sekarang mahal guys, sama kayak di Indonesia. Di Jerman juga apa-apa mahal. Maka dari itu kita menggunakan pemanas yang berbahan bakar yang kayak gitu, yang sebelah kiri tadi yang di poncotan itu. Jadi kita pakai kayu. Jadi kita potong kayu sendiri. Karena kita punya banyak stok kayu, nanti aku kasih lihat di dalam di halaman kita. Oke, aku mau nunjukin ke halaman di halaman luar aku. Oke guys, sekarang aku mau ngasih lihat ke halaman belakang aku, dan kita keluarnya dari halaman belakang. Jadi ini sorry guys, jadi ini desain rumah kita yang mungkin rada aneh ya bagi kalian. Suamiku naruh tempat tidur di greenhouse. Anyway, kita punya greenhouse juga yang kita peruntukkan untuk tanaman kita kalau pada saat musim dingin. Jadi kalau pada saat musim dingin tuh kita taruh beberapa tanaman yang contohnya tanaman tropis, yang kebetulan mereka tuh kalau dipanen kan lumayan makan waktu yang lama. Jadi memang kita taruh di sini, ditaruh di dalam buat mereka bisa bertahan hidup, bisa berkembang biak jadinya. Kayak hewan ya, tumbuhan juga berkembang hidup kan guys. Maka dari itu kita taruh ke dalam sini di greenhouse kita. Jadi ada beberapa tanaman yang kita taruh sini. Contohnya bunga juga di luar itu, nanti ketika musim dingin kita taruh ke dalam gitu guys. Jadi keadaan greenhouse kita kayak gini guys ya, kurang lebih kayak gini. Dan ada percampuran alat musik juga yang biasa suami aku taruh buat main bareng sama anak aku, mengajarkan musik sebenarnya. Oke, kita langsung aja keluar dari halaman, mau ke halaman belakang gitu. Susah banget ngomongnya. Aku mau jelasin dulu guys, aku sorry banget karena ini ada suara itu, kalau kalian dengar itu adalah suara mesin pemotong rumput dari tetangga. Semoga kalian bisa tetap dengar suara aku. Aku jelaskan dulu dari halaman depan rumah. Jadi ini guys, sebelum kita masuk ke halaman belakang rumah. Jadi kondisi rumah aku itu letaknya termasuk strategis karena langsung menghadap ke jalan raya. Lumayan bersih, tapi ini masih
lingkungan desa ya, jadi tidak begitu berisik suara kendaraannya. Jadi gini guys keadaan rumah kita. Jadi ini pagar sudah masuk kalau mau ke halaman rumah kita. Kita juga punya garasi yang suami aku desain. Biasanya kan kalau garasi itu kan nyatu ya dari rumah. Kalau suami aku bangunnya kebetulan dia tuh pisah dari rumah dari itu. Jadi rumah kita yang ini, terus garasi kita ini, gitu guys. Nah itu yang tadi aku jelaskan tentang kayu kita ya. Jadi ini adalah pas pemasokan kayu kita, persiapan untuk musim dingin sebentar lagi. Dan ini itu adalah pintu masuk rumah kita guys. Ini kita punya beberapa tong sampah. Mungkin dari selain yang itu ya, kalau yang hijau itu bukan tong sampah, itu cuma kita peruntukkan misalnya kalau kita dapat paket tuh, ada yang antar paket pos misalnya, paket dari pos, aku susah sih ngomongnya, jadi paket dari pos, jadi itu kita peruntukkan biar bisa kita taruh di situ. Jadi selain itu kita punya 3 tong sampah. Mungkin bagi kalian sedikit aneh ya, aku mau jelasin sedikit nih. Jadi kalau di Jerman itu untuk pembuangan sampah complicated sekali guys. Aku pertama kali juga merasakan dan membingungkan. Jadi aku jelaskan pertama kali. Jadi tong sampah yang pink itu kuning, itu kita peruntukkan buat sampah plastik. Dan kalau yang hitam itu sampah non plastik, sedangkan yang biru itu adalah sampah buat sampah kertas. Kita lanjut masuk ke halaman belakang rumah kita. Ya gini guys, keadaan belakang rumah kita tuh kayak gini. Jadi kita itu punya kebun sendiri yang kita memang hobi nanam supaya kita bisa konsumsi sendiri. Kadang-kadang kalau terlalu banyak juga kita jual di daerah sini, tapi sebenarnya kita nanam sayur ini ya untuk buat kita sendiri biar sehat soalnya kan. Dan ini juga organik guys, kita tidak pakai pestisida dan segala macamnya gitu. Ini sudah mulai coklat-coklat karena ini sudah mau habis musimnya guys. Jadi ini sudah transisi dari musim panas ke musim gugur, dan sebentar lagi ini bakal gugur semuanya. Dan juga kita punya jagung favorit aku juga, dan tomat yang sudah mulai mengering. Ya begitulah kondisinya guys ya, karena sudah mulai masuk ya seperti yang aku bilang tadi guys. Oke. Nah terus kita juga punya kandang ayam yang suami aku desain, memang kayak rumah kelihatannya, tapi ini sebenarnya kandang ayam. Dan suami aku lagi sibuk, mungkin dia mau menyiapkan makanan ayam. Jadi kita tuh punya 2 jenis kandang ayam ya. Ini kan yang besar nih kandang ayamnya. Dan kita juga punya kandang ayam yang kecil yang kita peruntukkan untuk ayam-ayam kate, ayam kecil gitu. Jadi kita punya berbagai jenis ras dari ayam. Kalau di Indonesia kan mungkin kalian mungkin kalian, aku dulu sebelumnya aku tuh cuma taunya ayam ya ayam. Nah selama tinggal di sini tuh aku malah tahu ternyata jenis ayam tuh beda-beda gitu guys. Oke, kita lanjut lagi. Dan terus kita punya satu rumah lagi yang kita gunakan untuk rumah tamu, karena rumah kita kecil enggak. Kalau misalnya kita kedatangan kolega atau kerabat bentar ayam berkokok. Kalau kita kedatangan kolega atau keluarga kita kan, biasanya kita gunakan rumah ini buat mereka bisa tinggal di sini kalau mereka bermalam. Kita langsung masuk, aku mau ngasih lihat kalian ke dalam rumah ini guys. Jadi di sini tuh kok nyebutnya garden house karena memang dipakai pada musim panas biasanya. Kalau musim dingin enggak, isolasinya kurang bagus ini karena bakal tamu kita bakal kedinginan. Jadi kayak gini guys kondisinya rumah kita, garden house-nya, bukan rumah utama kita. Nah itu sebenarnya sofa, cuma sofanya tuh yang bisa dibuat tidur gitu loh guys.
Nah terus kayak gini. Dan satu ruangan kecil lagi yang sebenarnya kamar. Nah dan ini kamarnya ya kayak gini seadanya gitu. Dan dari kamar ini kita bisa melihat langsung pemandangan dari luar dan langsung menghadap ke kandang ayam kita guys gitu. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian lain dari rumah ini ya. Jadi selain dari ruangan ini kita punya satu ruangan lagi, yaitu jadi kebetulan rumah ini tuh juga ada dapur plus tempat mandinya dan WC-nya juga. Jadi dijadikan satu gitu ya guys. Aku nyalakan lampunya dan kondisinya kayak gini. Ya, memang ya. Oke. Gitu guys. Sekarang kita tutup lagi dan terakhir aku mau nunjukin rumah kita yang lain lagi. Jadi kita punya satu rumah lagi yang sebelumnya tahun 2020 ya, karena kita dulu sebelum jadi rumah kita yang baru yang di depan rumah utama kita tuh jadinya tuh akhir tahun 2020. Sebelumnya kita punya rumah di belakang sini, kalian nggak lihat kan? Kelihatannya kayak gini nih. Oh itu nyempil ya. Jadi itu kayak gini bentuknya tuh, memang kayak kita masuk ke hutan gitu. Ini nih kalau kalian pernah lihat scene-nya film Twilight, rada mirip kalau aku bilang. Jadi kayak gitu. Jadi kita masuk dulu ke sini. Nah sekarang rumah ini kebetulan disewakan dan ada yang nyewa, tapi karena yang sewanya sekarang lagi pergi makanya aku bisa masuk ke sini. Tapi sebenarnya cuma nyewa di rumah ini guys. Aku kayaknya banyak ngomong ya. Ya gitu ya. Jadi ini dia rumah kita yang dulu. Ini pintu utama kita. Kalau mau masuk ke dalam ruangan ini, rumah ini, aku nggak bisa masuk ya guys karena ada yang tinggal di situ. Terus kita punya gazebo di situ. Terus kita juga punya ini garasi tapi bukan buat mobil, untuk peralatan berat gitu seperti tangkul dan segala macamnya. Coba lihat, aku nggak tahu apakah aku bisa membuka ruangan ini. Oh ternyata bisa. Nah jadi gitu guys. Jadi berhambur kayak gini ya, memang dibuat ditaruh memang peralatan kayak gini guys ya. Gitu kurang lebih kayak gitu guys. Aku mau kasih lihat lagi bagian sebelah sini. Kalau kalian, kita tuh punya banyak rumah burung ya nih. Memang karena di sini tuh banyak burung-burung, karena ya seperti yang aku bilang tadi, ini adalah daerah hutan pinus dan cemara yang dominan, makanya banyak burung-burung ya, daerah hutan maksudnya, makanya banyak burung-burung. Maka dari itu bukan kita bangun rumah burung ada di beberapa tempat di atas pohon. Nah terus ini tempat santai kita dulu. Nah terus kalian bisa lihat kan, itu adalah simpanan kayu-kayu kita. Memang banyak karena kita butuh banyak, karena musim dingin itu lumayan panjang waktunya. Jadi dari mulai akhir bulan ini tuh udah masuk dingin ya, September akhir atau pertengahan tuh udah masuk dingin, dan sampai bulan Maret kira-kira atau bulan April itu masih dingin guys. Oke, itu dia guys video kita hari ini tentang house tour di halaman rumahku. Semoga kalian suka dengan video hari ini, dan kalau kalian punya pertanyaan tentang rumah aku, dan kalau kalian punya ide tentang video yang aku mau buat di video selanjutnya, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya guys. Terima kasih.